I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini Dewi Putriani dan juga saya membawa satu teman saya, Putwatul Khairiyah. Oke, jadi kali ini kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang saat ini kita lakukan, yaitu pembelajaran di tengah pandemi, yaitu pembelajaran daring. Tapi sebelum itu saya pengen menyapa kalian semua dan menanyakan kabar kalian semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya baik-baik saja. Karena kehidupan yang baik itu berawal dari kondisi kita yang baik. Kita mulai ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, walaupun saya sudah tahu, tapi mungkin yang para penonton saya ini belum pada tahu. Di sini Ibu sebagai guru apa ya? Oke, jadi saya di sini dari mata pelajaran IPA sama PLH. IPA-nya itu IPA terpadu sama PLH, dan di situ materinya yang hampir sama. Jadi walaupun dua mata pelajaran, tapi itu saling berkaitan ya? Iya, betul. Jadi memang tidak terlalu sulit ya kalau mengaku dua mata pelajaran saling berkaitan. Iya. Ya ada sulitnya dan enggaknya. Maksudnya ya apa ini? Ya, ada sulitnya, ada ya ada enggaknya. Oke, jadi ini adalah salah satu one-stop mengajar buat pelajar akan membahas satu, yaitu mengenai hambatan yang kita alami selama pembelajaran daring itu. Dari segi pandang Ibu Saya sebagai guru, itu seperti apa? Oke, kalau misalkan hambatan saya adalah yang pertama kesulitan dalam menyamakan persepsi antar siswa. Karena kalau daring itu kan selama ini memang saya pakainya Google Classroom ya. Saya belum pernah pakai Google Meet ataupun pakai Zoom. Jadi saya selama ini hanya pakai belum. Saya selama ini karena saya pakai Google Classroom, jadi saya menyampaikan materi itu hanya berupa slide, hanya berupa ya mungkin gambar ataupun poster dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa untuk siswa sendiri sepertinya agak kesulitan untuk memahami hal tersebut. Jadi untuk persepsi antar siswa itu mungkin nggak sama ya, antara yang memahami materi ya siswa satu dengan yang lainnya memahami materi tersebut. Sedangkan kalau kita tatap muka itu kan setidaknya kalau misalkan ada yang belum paham mungkin masih bisa ditanyakan. Tapi kalau di Classroom, meskipun saya juga membuka sesi diskusi, jadi materi apa yang kurang paham itu bisa ditanyakan, saya rasa itu tetap tetap Kurang efektif. ya tetap kurang efektif dalam menyamakan persepsi mereka, karena saya jawab pun masih ada yang berpersepsi sama dan masih ada yang berpendapat lain. Jadi untuk untuk menyampaikan pendapat itu juga kurang maksimal kalau di Classroom gitu. Ya, jadi kenapa kita lebih banyak memilih Classroom itu salah satunya karena karakteristik siswa kita itu kan ada yang tinggal di daerah pegunungan dan ada yang di daratan, sehingga untuk yang mudah diakses dan tidak memerlukan sinyal yang terlalu banyak ataupun menguras kuota yang terlalu banyak itu adalah Google Classroom. Jadi kenapa salah satunya kita memilih Google Classroom itu adalah memperhatikan karakteristik siswa kita. Bukannya kita kurang inovatif, enggak ya? Karena memang kita memperhatikan kondisi siswa kita ya. Iya, jadi saya pernah itu ngirim, saya ada video terkait tentang mitigasi bencana. Waktu itu saya kirim lewat Google Classroom dan ternyata ada yang tidak bisa mendownload dan lain sebagainya, dan itu jadi hambatan lagi gitu untuk siswa dalam memahami materi lagi. Jadi itu yang besar ya hambatannya ya. Apalagi kalau kita kan termasuk di daerah ya, daerah kecil, bukan di sebuah kota yang besar dengan akses sinyal yang mudah dan lain sebagainya. Tapi kita di sebuah daerah yang siswa kita juga banyak yang tinggal di daerah yang sinyalnya itu
Iya. akses sinyalnya ke sana itu hanya sedikit. Jadi itu juga merupakan PR dan juga hambatan itu dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Tapi mau tidak mau kita harus tetap melaksanakannya dan ya. Iya ya. Ya mau nggak mau ya betul. Jadi kita tetap menggugurkan kewajiban kita tetap melaksanakan tugas kita, yaitu penyampaian materi kepada siswa dengan berbagai hambatan yang ada. Itu mungkin ada lagi hambatan yang dirasakan. Nah, untuk hambatan lagi itu adalah terkait pengumpulan tugas. Kalau online itu kita tidak bisa mengontrol siswa, jadi ada banyak banget siswa yang belum mengumpulkan tugas dan sehingga dampaknya apa, nanti yang di rapat nilainya ada yang kosong. Soalnya saya juga kesulitan untuk mengontrol siswa terkait pengumpulan tugas tersebut. Kalau untuk daring ya, karena kita kan nggak bisa, kita memang bisa melihat siapa yang belum mengumpulkan tugas, tapi penyadaran kita atau peringatan kita kepada mereka kan ya hanya sebatas lewat media ya, nggak secara langsung. Jadi mungkin kurang mengenal juga untuk siswa. Jadi untuk para siswa yang mungkin masih malas lah untuk mengerjakan tugas atau mengikuti pembelajaran daring, ayolah kita sama-sama mulai saat ini kita saling membantu agar lebih mudah, pembelajaran daring ini lebih mudah dan lebih asik seperti itu. Mungkin ada lagi selain itu? ya kalau untuk hambatan ya itu saja. Yang terpenting adalah pemahaman materi kan. Nah, pemahaman materi ini memang menjadi hambatan yang cukup besar untuk kita ketika pembelajaran daring. Ya apalagi kan pikiran mereka juga beda-beda kan ya. Nah itu yang susah, yaitu menyampaikan persepsi. Kadang kita tatap muka pun kita jelaskan dengan begitu detailnya, masih banyak siswa yang tidak memahami, apalagi ini secara daring. Sebenarnya kita tetap membuka sesi diskusi, tapi mungkin karena daring itu jadi kurang maksimal ya untuk kita dan juga untuk siswa. Dan Jadi untuk sesi diskusi pun Bu, yang mengikuti, yang menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan pendapatnya itu tidak semua. Nah, hanya beberapa dari satu kelas itu hanya 5 atau 6 anak saja yang menyampaikan. Jadi memang sangat kurang efektif sekali. Jadi kalau di kelas kita kan bisa tuh menunjuk, ayo siapa yang, dan semuanya pun bisa kita tunjuk kalau misalkan kita ketemu langsung di kelas. Tapi kalau online, nah kita kayaknya yaitu kesulitan untuk mengontrol kegiatan siswa. apalagi kesadaran mereka untuk berpartisipasi di kegiatan pembelajaran ini masih kurang ya. Mungkin entah karena memang ada faktor dari diri mereka sendiri, ataupun mungkin ada faktor dari luar seperti sinyal dan lain sebagainya. Kita kan jadi untuk menggali itu semua, mungkin saya selaku guru BK itu sebenarnya sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan mereka yang kurang aktif di pembelajaran online. Itu memang rata-rata ketika kita melakukan wawancara ataupun melakukan komunikasi secara online, itu alasannya mereka adalah karena keterbatasan sinyal. Kemudian ditambah lagi ini kurangnya kesadaran dari orang tua menganggap pembelajaran daring itu dianggap mereka itu libur. Jadi gimana ya? Mereka juga harus membantu orang tuanya juga gitu. Jadi kurangnya kesadaran dari orang tua ini juga turut memicu rendahnya partisipasi mereka di dalam pembelajaran tadi. Jadi seperti itu. Jadi ternyata hambatan itu tidak hanya dialami siswa saja. Di sini kita sebagai guru pun juga mengalami berbagai hambatan yang cukup meresahkan ya. Cukup meresahkan, dan sampai saat ini pun solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut belum kita temukan ya. Kalau kita pakai Zoom atau Google Meet pun, ya itu tadi alasan sinyal. Tetapi kalau Google Meet ataupun Zoom itu kan dari segi penyampaian materi itu hampir sama seperti kayak kita ketemu di kelas. Tapi mungkin untuk semua siswa tidak bisa ikut, mungkin tidak semua siswa bisa mengakses karena untuk penggunaan Google Zoom dan Google Meet itu lebih banyak memerlukan
sinyal dan kuota data ya untuk penggunaan itu. Jadi memang kita pun sebagai guru juga bingung memilih media ini, memilih sarana ini, tapi mungkin baik di satu sisi, tapi di sisi lain juga menimbulkan banyak kekurangan. Kemudian kalau kita milih ini ada pertimbangan lain. Jadi ternyata jadi guru itu susah. Ya, jadi para siswa yang menganggap enak gurunya daring, gurunya tinggal ngirim tugas dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Kita sebelum mengirim tugas itu pun juga kita menimbang dan memperhatikan berbagai karakteristik siswa, seperti ketersediaan sinyal di daerah mereka, kemudian mereka bisa mengakses atau tidak, itu juga kita perhatikan. Dan lagi hambatannya mungkin? Ya mungkin itu saja. Ya, jadi beda orang, beda guru, kemudian beda lingkungan sekolahnya, kemudian beda karakteristik siswa dan tempat tinggalnya, itu juga pasti berbeda hambatannya pula. Mungkin itu sedikit hambatan yang mungkin saat ini kita rasakan, dan mungkin masih banyak sebenarnya hambatan-hambatan lain ya di luar apa yang kita rasakan. Cuma mungkin akan kita bahas di lain waktu, dan kita akan membahas satu dua lagi yang akan kita bahas, yaitu yang selanjutnya positifnya pembelajaran daring ini seperti apa? Kalau positifnya pembelajaran daring itu membuat kita sebagai guru itu lebih berusaha untuk berinovasi lagi, belajar dari awal untuk bagaimana caranya menggunakan teknologi dengan tepat dan hemat dan bisa diakses siapa saja ya. ya itu ya kita masih belajar karena kita juga baru kali ini kan daring, makanya kita saat ini pun juga masih belajar bagaimana pembelajaran itu ke siswa itu juga berdampak positif bagi guru juga. Jadi ini memang adaptasi yang luar biasa ya, dari pembelajaran tatap muka, kemudian tiba-tiba kita mau nggak mau harus belajar daring, itu kan luar biasa sekali. Jadi memang kita dituntut lebih kreatif dan juga inovatif, apalagi dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Kita yang muda saja mungkin masih belajar lagi ya penggunaan teknologi. Jadi kita belajar sebelum kita menggunakan dan mensosialisasikan kepada siswa, itu sebelumnya kita juga belajar terkait dengan penggunaan teknologi tersebut, seperti itu ya. Iya. Dampak positif lagi yang mungkin Kalau dampak positifnya saya rasa itu karena berhubungan dengan teknologi ya. Kalau untuk yang lain apa mungkin? Banyak negatif ya. Ya, kalau menurut Kalau saya juga saya sih banyak hambatannya. banyak hambatannya ya, karena mungkin kita belum terbiasa dengan hal tersebut, jadi masih banyak kesulitan yang kita alami. Kalau saya positifnya dari daring ini, kita jadi sebenarnya kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan media apa saja. Sebenarnya itu sih positifnya. Cuman itu pun juga nanti akan, kalau melihat karakteristik siswa kita, itu juga nanti akan menimbulkan hambatan sendiri untuk kita. Sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik, pembelajaran dengan cara seperti ini itu memudahkan kita sebenarnya. Kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan menggunakan media apa saja. Itu sih positifnya. Jadi salah satu kenapa saya terinovasi membuat channel YouTube ini juga salah satunya karena kebingungan saya bagaimana supaya anak-anak tetap aktif, tetap suka, kemudian tetap tertarik dalam mengikuti kelas saya di daring. Jadi salah satunya itu saja sih. Mungkin itu saja yang kita sampaikan terkait hambatan, kemudian juga dampak positif yang kita rasakan dari pembelajaran daring seperti itu. Dan semoga pembelajaran daring ini nantinya, apapun hambatannya, kemudian apapun dari sisi negatifnya, nanti kita bisa tetap belajar bareng, kemudian kita tetap bisa maju lagi. Iya, kita sampai pada sesi terakhir
terakhir diskusi kali ini. Jadi Terakhir ya ini. Oke, terakhir kali sebelum kita pamitan, saya pengen Pamitan kemana ya? pulang lah. Oke. Jadi sebelum kita berpamitan, saya pengen Anda menyampaikan pesannya untuk seluruh generasi Indonesia yang mungkin saat ini sedang melihat channel ini. Oke, Pesannya seperti apa? untuk pesannya untuk anak-anak semuanya, untuk siswa, di balik hambatan kita yang kita hadapi saat ini, perlu adanya kerjasama antara guru dengan siswa untuk mewujudkan pendidikan yang tetap berkualitas meskipun dengan cara daring, dengan banyak hambatan yang kita hadapi. Oke, jadi apapun hambatannya harus tetap maju karena mungkin masa depan Indonesia 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu adalah di tangan kalian semua. Jadi apapun hambatannya, kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh diam di tempat. Kita harus tetap maju, kita harus tetap berpendidikan. Karena apa? Pendidikan itulah yang akan membawa kita menjadi sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi mungkin walaupun saat ini daring, nikmati saja kondisinya saat ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya apa yang bisa kalian lakukan. Jangan terus berdiam diri, kemudian malas dan sebagainya, karena apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini itu hasilnya akan kita panen nantinya. Jadi mungkin pesannya seperti itu ya. Ya, kurang Lebih seperti itu. Jadi selama penyampaian, kalau mungkin ada berbagai kata, kemudian ada tutur kata yang salah dari kita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk Indonesia umumnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.